Assalamualaikum. Kali ini Ibu, Dita, dan Dito ingin membacakan buku yang berjudul Pahlawan Sampah Elektronik, ditulis oleh Beni Ramdhani, diilustrasikan oleh Kautawina Arifin, dan diterbitkan oleh Naura Kids. Lakukan sekarang, jangan ditunda, karena semua orang bisa menjadi pembaharu. Ada kakak-kakak lagi megang apa itu? HP. Megang HP atau megang yang lain ya? Megang HP ya? Kakak-kakak cewek apa cowok ya? Cowok. Cowok. Siapa yang cowok? Dita apa Dito? Itu. Namaku RJ. Ya, seperti penyanyi kesukaanku, Michael Jackson. Dia kan biasa dipanggil MJ. Aku suka bermain game dan mengoleksi berbagai peralatan gaming. Karena sering dipakai, beberapa alat gameku ada yang mulai rusak. Terus yang maju gitu ya kalau main game ya. Jadi aku beli lagi, rusak lagi, hingga akhirnya menumpuk menjadi sampah elektronik. Jadi karena dia sering main game, ada beberapa yang suka rusak, terus dibeli rusak, beli lagi, terus jadi banyak sekarang sampah elektroniknya. Ada waktu itu HP ibu kan pernah rusak tuh, yang kecil-kecil itu HP-nya. Nah itu kita taruh mana itu? Sampah elektronik. Taruh di tempat mainan kamu itu, buat main-mainan Dita. Ternyata mama juga menyimpan banyak ponsel lama di laci lemarinya. Mama, mengapa HP bekas ini masih disimpan? Nah, dia nanya ke ibunya. Ini ada satu laci isinya HP-HP yang udah nggak kepake nih. Soalnya mama belum tahu harus dikemanakan. Jawab mama bingung. Ternyata teman-temanku sama saja. Mereka juga punya banyak sampah elektronik yang tidak tahu harus dikemanakan. Tuh, teman-teman ternyata juga punya sampah elektronik, juga bingung mau dikemanakan, Mbak, mau ditaruh di mana. Jadi sebaiknya kemana sampah elektronik itu dibuang ya? Tuh, udah menumpuk, banyak banget. Ada TV, ada magicom, ada oven, lampu. Ini apa lagi nih? Ada mesin cuci nih, besar banget nih. Tuh, ini mesin cuci, kipas, TV tuh. Ini TV lagi, ya banyak banget. Ini kabel. Iya, itu semua peralatan elektronik ya yang sudah tidak terpakai. Aku menjadikan masalah sampah elektronik sebagai tugas penelitian di sekolahku. Dari penelitian itulah akhirnya aku tahu bahwa sampah elektronik itu beracun dan sangat berbahaya. Ya gimana nih Mbak? Beracun, berbahaya. Aku pun mendatangi tempat pengolahan sampah elektronik. Sayangnya tidak banyak orang yang tahu tempat ini, dan belum tentu juga orang mudah masuk ke sini. Oh, ternyata ada tempatnya, Mbak. Ada tempat khusus sampah-sampah elektronik. Tapi kita tidak tahu ya itu sampahnya di mana ya, tempatnya ya. Hasil penelitianku kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul e-waste, Sampah Elektronik. Aku berharap dengan terbitnya buku ini akan banyak orang yang peduli dengan sampah elektronik. Tuh dia membuat buku, Mbak. Tuh bukunya judul e-waste. Ini tentang sampah elektronik. Keren ya. Dia punya apa? Habis belajar tentang macam-macam sampah elektronik. Terus tadi habis ke tempat pembuangan sampah elektronik. Terus dia tulis-tulis tuh, dia pikirkan. Akhirnya dia membuat sebuah buku. Ini buku sayang. Sama orang foto-foto. Wah, keren. Dia bikin buku cekrek gitu. Ada yang tepuk tangan, ada yang foto. Di luar dugaanku, banyak orang suka buku itu. Aku bahkan diundang mengisi acara TV, seminar, serta kegiatan di sekolah lain. Jadi karena dia telah menerbitkan sebuah buku, dia diundang banyak acara untuk menjelaskan apa isi bukunya. Mama dan aku kemudian membuat yayasan agar kegiatanku bisa mendapat banyak dukungan. Yayasan kami ini kemudian lebih dikenal dengan nama Komunitas e-waste RJ. Wah, dia bikin komunitas, jadi udah bikin buku, bikin yayasan dan komunitas. Kegiatanku berlanjut dengan membuat Dropbox sampah elektronik di sekolah. Dengan demikian, teman-teman punya tempat membuang sampah elektronik. Sampah-sampah elektronik yang sudah aku kumpulkan melalui Dropbox ini nanti akan aku kirimkan ke tempat pengolahan sampah elektronik untuk didaur ulang. Menurut Mbak, cerita tadi mana yang paling Mbak suka? Cerita yang bagian yang mana? Bagian yang dia menang itu, yang dia di panggung.
Oh, itu yang dia membuat sebuah buku ya? Ya, sama yang dia ke elektronik itu. Oh, tempat pembuangan sampah elektronik. Ya, sama yang bagian itu yang di sekolahnya. Di sekolah. Jadi Ibu ceritakan sedikit, ini pahlawan sampah elektronik, tokohnya adalah RJ. Dia melihat dan punya sendiri sampah elektronik di rumahnya. Kak RJ-nya, ibunya, teman-temannya juga punya sampah elektronik. Terus dia bingung mau buang kemana. Buang ke tong sampah nggak baik karena itu beracun. Lalu buangnya kemana? Ternyata saat dia mencari tahu, dia akhirnya menemukan tempat pembuangan khusus sampah elektronik. Mbak tahu nggak elektronik itu apa aja? Coba sebutkan. TV. Betul. Kabel boleh. Mesin cuci. Betul, tadi ada di gambar. Apalagi? Ketikan laptop. Ya, keyboard laptop boleh. Ini loh ini. HP. Kamu juga punya kan di rumah, di tempat mainan. Jadi aku tuh punya HP. Aku ngasih ke Dikta buat jadi mainan ke anak-anak. Nah, aku nggak buang ke tempat sampah. Ternyata itu beracun. Nah, serem. Baiknya kita buang ke tempat khusus. Nah, Kak RJ ini akhirnya membuat buku riwes yang tentang sampah elektronik itu. Terus dia menyiapkan kotak kardus khusus di sekolahnya untuk teman-temannya biar bisa buang sampah elektronik di situ. Keren Kak RJ.